Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Lila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Ini aku pulang belanja dari warung tadi ya teman-teman. Nah, di sini aku beli daun ubi 2 ikat. Itu namanya daun ubi kulim ya teman-teman. 2 ikatnya itu 5.000, satu ikatnya berarti 2.500. Untuk daun ubi kulim ini satu ikatnya itu isinya itu cuma 5 tangkai gitu ya teman-teman. Karena daun ubinya itu memang enak, lembut, manis gitu, untuk teksturnya beda dengan daun ubi yang lain gitu ya teman-teman. Dan aku juga beli salai ikan patin. Di salai itu harganya 25.000 untuk seperempat onnya. Nah, tadi aku juga beli kelapa ya teman-teman. Nah, aku beli tepung beras. Lanjut ya, di sini aku mau petikin dulu untuk si daun ubinya. Nah, itu daun ubinya seperti itu teman-teman. Dia untuk daunnya itu jarang-jarang gitu. Nggak tahu lah kenapa daun ubinya itu harganya mahal. Nggak paham juga saya teman-teman. Mungkin karena daun ubinya tuh enak, dan untuk daun ubinya tuh memang mungkin adanya di daerah Kulim gitu ya teman-teman. Masalahnya nggak ada tumbuh juga di tempat saya. Yang ada tumbuh di tempat saya biasa saya ambil itu kayak daun ubi biasa itu aja. Nah, hari ini rencananya saya mau masak daun ubi saya campur dengan ikan salai. Nah, ini salah satu menu favoritnya anak-anak dan pak suami, karena udah beberapa hari ini anak-anak makannya kurang lahap gitu teman-teman. Karena kemarin tuh siang gulai ikan, jadi anak-anak kurang suka kalau dengan ikan. Tapi kalau saya bikin menunya seperti ini, kalau kata orang sambal buruk-buruk gitu ya teman-teman, anak-anak itu makannya lahap. Abang Razi aja sampai 4 kali loh nambah-nambah makan dengan menu yang satu ini. Nah, ini juga bukan pertama kali ya teman-teman saya masak menu ini. Di video-video sebelumnya saya juga pernah masak menu yang ini ya teman-teman. Tapi saya nggak sering-sering juga buat masak menu seperti ini, karena kalau untuk daun ubi pak suami itu ada bukan kolesterol, asam urat gitu teman-teman. Jadi takut juga sih masak daun ubi ini sering-sering. Oh iya nih, gimana nih kabar teman-teman hari ini, dan gimana dengan puasanya? Semoga puasanya berjalan lancar ya. Dan apakah teman-teman di rumah udah ada punya rencana buat mudik? Jangan lupa ya teman-teman, jaga kesehatannya. Dan saat ini cuacanya cetar, jadi itu yang banyak bikin orang demam ya teman-teman. Kemarin aja pas ponakan masuk rumah sakit itu ruangan semua penuh loh, karena banyak yang demam. Nah, ini udah selesai petikin daun ubinya, lanjut aja di sini ya. Saya mau siang-siangin untuk bumbunya. Nah, ini hari baru jam 12 siang gitu ya teman-teman. Cuma daripada saya mager-mageran, jadi di sini saya kerjakan aja dulu buat siang-siangin bumbunya, atau prepare dulu untuk bumbu. Nanti kan bisa santai buat masaknya. Jam-jam 3 bisa santai lah buat masak gitu kan, kalau bumbunya semua udah disiapin. Nah, ini saya di depan teras gitu ya teman-teman, karena cuaca hari ini panas sekali. Jadi kalau di dalam rasanya itu pengap ya. Jadi saya senang aja duduk di depan pintu ini. Biar apa ya, biar angin-angin dari luar itu terasa sejuk gitu ya teman-teman. Nah, ini saya juga digangguin sama si adek Rapi. Nah, udah selesai tadi saya prepare semua bumbu. Nah, ini saya mau beberes dulu ya teman-teman. Lihatlah, rumah ini nggak akan ada pernah rapinya ya teman-teman.
maklum masih punya anak balita. Kalau seandainya ada yang bilang rumahnya nggak pernah rapi, mungkin kalau rapi, kalau punya anak balita, saya yakin itu anaknya mungkin apa ya, mungkin anaknya nggak seaktif anak saya ya teman-teman. Kalau anak saya ini aja pas saya bereskan tadi bersihnya cuma 5 menit, tapi nanti udah berantakan lagi. Nah, dia di sini juga ikut bantuin ya teman-teman, ngumpulin mainannya. Dia udah saya ajarin mulai bertanggung jawab dengan apa yang dia kerjakan. Kalau seandainya dia menyerahkan mainan ini, nanti saya suruh rapikan, dia bisa rapikan lagi ke dalam keranjang mainannya. Tapi yang namanya anak-anak ya sesuai mood dia ya teman-teman. Kalau dia mood ya dia kerjakan, kalau dia nggak mood ya dia diam gitu aja teman-teman. Nah, itu mainannya tuh padahal separuh udah saya taruh di keranjang luar yang khusus yang besar-besar itu. Jadi bukan kemarin ya, setiap hari juga diangkutinnya satu-satu lagi ke dalam rumah. Biasanya di keranjang ini dalam rumah itu cuma mainan mobil yang kecil-kecil aja teman-teman. Nah, hari ini udah penuh lagi buat keranjangnya. Paling besok atau kapan saya sempat saya pindahkan lagi ke keranjang luar. Tapi walaupun saya pindahin nanti ke keranjang luar, tetap juga nanti diambilinnya, dibawanya lagi masuk ke dalam. Nah, itu mainannya kecil-kecil, mobil-mobilannya pun udah penuh satu keranjang dimasukkannya ya teman-teman. Nah, nanti dek saya bilang pegang aja dulu, ini bunda bersihkan dulu ya, bunda sapu-sapu, nanti baru adek taruh keranjang adek lagi di situ ya nak. Saya tuh paling gak sabaran teman-teman nengok mainan anak bersera ini. Paling nanti kalau saya udah bosan pas dia lengah, saya masukin aja nanti ke keranjang sampah satu-satu. Nanti saya pilihin mana yang udah pecah, yang gak bisa dipakai lagi. Tapi jangan sampai tahu adik Rafiq, kalau dia tahu nanti ditangisinya teman-teman, dijeritnya kita kalau kita buang untuk mainannya. Nah, itu sepedanya saya taruh lagi ke sudut itu ya teman-teman. Dan mobil-mobilannya itu kemarin juga saya pindahkan ke luar karena udah patah untuk setirnya, tapi kemarin diangkutinnya lagi sama si adek. Nah, dan kuda-kudanya itu untuk lehernya itu juga udah copot gitu ya teman-teman, tadi apain sama si adek. Nah, itu makanannya teman-teman, tadi itu di minimarket dia beli kuruku gitu, kayak snack-snack rasa ikan gitu. Nah, itu dijujuh-jujuhinnya ya teman-teman, saya suruh taruh di meja makan. Nah, ini lanjut saya mau kibas-kibas dulu untuk karpetnya, karena si adek Rafiq tadi makan jadi ada nasi di atas itu, takutnya nanti banyak semut ya teman-teman. Nah, ini saya sapu-sapu dulu untuk di dalam rumah. Kadang-kadang saya suka bingung sendiri loh teman-teman, nengok rumah berantakan seperti ini. Kadang mikir kapan ya rumah ini bisa rapi. Dan mungkin kadang-kadang saya punya jawab tersendiri juga ya teman-teman. Mungkin tunggu anak-anak pada besar semua kali ya. Dan gak apa-apa juga ya teman-teman, kalau misalnya rumah itu berantakan karena anak, berarti anak itu orangnya aktif ya. Daripada dia diam gitu aja, nanti itu yang bikin kita takut juga ya teman-teman. Dulu waktu saya punya anak pertama, Abang Raja, saya pernah dibilangin sama kakak ipar seperti ini, kalau nggak ada suara, kalau nggak mau anak itu menyerak, cari aja anak botol. Itu masuk kakak ipar saya teman-teman. Kan kalau botol diam aja gitu kan, dimana kita taruh di situ dia nggak bergerak-gerak. Saya kadang-kadang suka kepikiran sendiri omongan kakak ipar tuh teman-teman, memang ada betulnya juga kata kakak ipar itu. Nah, ini lanjut saya sapu-sapu sampai keluar ya teman-teman. Nah, tapi hari ini saya nggak ngepel karena 2 hari yang lewat saya sudah ngepel ya teman-teman. Mungkin besok saya ngepel ya. Saya paling jarang ya teman-teman buat video beres-beres seperti ini, karena kalau berberes-beres itu digangguin anak itu rasanya nggak nyaman. Kadang-kadang si adek itu suka mindah-mindahin tripod gitu loh teman-teman. Nah, ini udah selesai, sampai di depan teras aja dulu, nanti
di bagian luar itu saya nggak record ya teman-teman, tapi udah saya sapu juga. Nah ini hari udah jam setengah 3, habis sholat zuhur juga. Ini langsung saya masak karena bumbu-bumbunya tadi udah saya siapkan ya. Nah di sini saya nggak bikin video, saya ngulik-ngulik bumbu, takutnya nanti teman-teman bosan ya nengok video saya gitu-gitu terus, asik ngulikin bumbu, asik perasin santan. Nah untuk video kali ini saya videokan aja pas saya lagi masaknya. Nah ini tadi ikannya udah matang, lanjut di sini saya udah masukkan juga untuk cabenya ya teman-teman. Nah untuk ikan ini saya nggak banyak masaknya, cuma 6 potong. Nah kebetulan memang sisa itu yang dari kulkas ya teman-teman. Itu stok terakhir di kulkas, mungkin besok atau enggak hari Sabtu saya baru ke pasar lagi buat belanja. Karena memang semua stok di rumah udah pada habis ya teman-teman, kayak bawang udah nggak ada lagi. Dan kalau cabai merah masih ada sih sisa sedikit. Nah ini udah matang, lanjut di sini saya mau masak gulai daun ubi tadi ya teman-teman. Nah ini saya udah masukkan untuk bumbu-bumbunya dan juga santan, santan apa ya, bukan santan kentalnya ya teman-teman, santannya yang agak encer gitu. Nah untuk bumbunya seperti biasa saya pakai bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan kalau untuk daunannya saya pakai daun jeruk, daun serai, dan juga daun kunyit gitu ya teman-teman. Nah saya juga udah tambahkan telur dan juga saya masukkan untuk ikan salainya. Nah ini kalau sengaja saya tambahkan telur ya teman-teman, mana tahu nanti Pak suami mau makan pakai telur atau pakai ikan sambal. Nah itu di kompor sebelah tadi saya mau bikin dessertnya si Abang Razik ya teman-teman. Kolaknya tadi itu ada ubi, ada pisang, dan ada kolang kaling. Kebetulan kemarin masih ada sisa ubi satu di kulkas dan ada pisang juga, dan tadi saya beli tambah kolang kaling aja sedikit di warung. Nah ini saya udah masukkan juga ya untuk santan kentalnya. Oh iya saya lupa ya teman-teman, tadi saya juga untuk bumbu halusnya pakai cabai rawit ya teman-teman. Di sini saya nggak pakai cabai merah. Nah ini lanjut ya teman-teman, tadi untuk ubi udah saya masukkan dengan kolang kalingnya, udah agak mulai empuk, baru saya masukkan untuk pisangnya. Alhamdulillah gulai daun ubinya udah matang ya. Nah ini baru saya masukkan juga untuk kolaknya, santannya gitu ya teman-teman. Nah jangan lupa ditambahkan garam agar rasa manisnya itu lebih gurih gitu ya teman-teman. Dan ini sepertinya agak kurang manis, saya tambahin juga gula pasir sebanyak 2 sendok makan. Oh iya nih, udah mau di penghujung video aja. Dari mana aja nih teman-teman yang udah nontonin video aku ini? Boleh dong ketik di kolom komentar. Dan teman-teman di rumah hari ini buka puasanya pakai apa? Boleh juga dong komen-komen di kolom komentar. Alhamdulillah menunya udah matang. Ini ada juga sisa belewah separuh lagi di kulkas. Jadi hari ini minumannya saya bikin air belewah aja. Untuk minumannya nanti pas mau buka ditambahin sedikit batu es biar lebih segar ya teman-teman. Terima kasih ya bagi teman-teman yang udah like dan subscribe video aku ini. Dan bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe. Dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru aku. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang udah bagikan video aku ke komunitasnya ya. Dan kalau bisa ya teman-teman, nonton video aku ini jangan di skip-skip ya. Memang video aku ini durasinya 15 menit terus ya teman-teman. Semoga ya teman-teman yang menunggu atau yang berjuang untuk monet, sama-sama dikabulkan doa kita teman-teman. Sama-sama kita semangat dan sama-sama juga nanti kita menuju kesuksesan untuk monetisasinya.
Nah, bagi teman-teman yang ngumpulin dolar, semoga dolarnya cepat terkumpul ya. Dan sampai di sini dulu video saya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.